Cuma anak kemarin sore yang buat video gitu. Salam bela diri. Sangat lu. Bisa dong. Hilang deh. Jadi ini ada 4 kamera di sini ya. Oh iya, siap. Nah, cuman gua akan opening di sini. Ini sebenarnya sesuatu yang lagi trending. Kita mencoba untuk mengundang, sebenarnya awalnya itu yang mau diundang tuh Rizky Bilar sama Lesti, tapi mereka sibuk jadi yang diundang yang nomor 2 lagi trending. Siap. Jadi masalah dengan satu orang, kita sebut namanya Cece aja. Iya, inisial CC. CC dan Mister. CC dan Mister. CC dan Mister. Oke, tapi kita kenalin dulu. Di sini kita sedang bersama Theodoris Singakaro Ginting. Dan gak kalah fenomenal, pesulap merah Indonesia. Udah pada kenal lah, ya. Tanya-tanya asli merah atau bukan ini. Ada OS TV juga. Oke, siap. Ya, kita akan ngobrol karena hari ini banget tadi pagi ada klarifikasi katanya. Oh iya. Theo yang kemarin secara langsung datang ke Lampung. Ya kan, lihat videonya ada banyak banget. Trending selama seminggu ini. Ya kan, Theo versus Peter Pan Junior. Enggak, gue udah memaafkan Peter Pan Junior. Udah, gue jadi nggak mau ungkit-ungkit lagi tentang Peter Pan Junior. Enggak. Damai-damai udah. Oke, nah ini sebenarnya pengen ngobrol aja karena ya selama berapa waktu itu jadi sesuatu yang hangat dibicarakan. Kalau tahun lalu sebenarnya Marcel secara langsung nelpon pribadi, Pak ini kayak gini nih gimana? Waktu itu kan aku bilang, kalau emang mau datengin aja, dia nggak akan ngapa-ngapain juga gitu. Kalau Pak Darko ngajakinnya malah collab aja sama dia. Saya udah tahu Pak, kalau dia maininnya masih anak kemarin sore gitu kan. Masa iya ngelawan kesaktian yang asli gitu loh. Nggak level. Bentar, tapi no bully. Karena nggak boleh bully. Ini juga pernah cerita dulu waktu kecil suka dibully juga. Suka dibully. Ya, tapi malah karena itu akhirnya jadi seperti sekarang. Seperti sudah dini. By the way, ini pertama kalinya ya mereka berkumpul bareng ya. Sama-sama mungkin dianggap punya dimusuhi atau dalam tanda kutip. Seperti itulah. Musuhnya bukan musuhi orang. Musuhi orang. Musuhnya memusuhi sesuatu yang dianggap tidak benar dan itu ternyata rekayasa. Menggiring sesuatu yang nggak baik. Betul. Nah, tapi cerita dulu dong, gimana? Mulai dari Theo dulu. Kalau gue sih awal mulanya sih nggak gimana ya. Cuman memang kan Wardi kan bilang sama gue waktu itu, Teh, ini gue ada bikin video tentang komentari tentang siapa gitu cewek gitu, namanya Cece gitu katanya. Terus dia ngebales video komentari gue dengan membawa-bawa MMA gitu. Emang berita itu ada tentang seorang fighter MMA yang dipukul di pom bensin. Dipukul di pom bensin sama orang pakai kayu. Di luar negeri tapi kan? Iya. Begitu dia jatuh ya, itu kan keadaannya. Terus sebenarnya gue nggak masalah di situ ya. Terus gue nonton kan konten-konten dia. Pas gue nonton konten-konten dia, itulah gue tersentuh buat, ya udah kita coba tanya aja gimana maksudnya dia sebenarnya. Tapi secara pribadi, gue memang punya satu keganjalan yang gue pengen. Kalau gue kan praktisi, ya gue makan dari pembuktian. Kalau ya kayak gue trash talk di fight terakhir gue ngomong banyak tapi gue buktiin gitu. Gue back up omongan gue. Nah, gue menganggap semua praktisi bela diri seperti itu. Gue menganggap. Mereka kan mengklaimnya praktisi bela diri. Bahkan ada pangkat masternya tuh. Kalau kayak di karate Shihang lah. Master tuh Shihang, bukan sensei lagi, Shihang loh. Shihang tuh kan ngeri banget. Ya, gue cuma pengen mereka ngelihat itu realitanya seperti apa, apakah sama apa tidak. Sebenarnya itu doang sih. Sebenarnya itu doang sih. Dan datang ke sana itu niatnya bukan untuk melakukan menantang atau apa? Bukan karena gue ini kan fight profesional. Di fight profesional itu kita dibagi per divisi. Divisi itu dibagi dari berat badan. Jadi gue udah bisa naker lah, ngeliat orang aja, dia paling ada di divisi sini. Gue pas melihat postur-postur mereka, gue udah nggak tertarik buat. Udah beda kelas lah ya. Udah kayak, udah oke, gue cuma pengen lu buktiin doang deh video-video konten lu gitu. Karena kan mereka kan membuat video konten, misalnya let's say magic, video magic. Itu kan udah ada disclaimer-nya kalau it's magic. Itu magic. Itu emang dilakukan oleh profesional dengan terlatih gitu ya, profesional terlatih. Kalau itu ternyata tipuan kan. Memang sebuah ilusi lah gitu. Kalau ini kan sebenarnya
kita nggak tahu dia ilusi apa dia realita. Kita kan nggak tahu kan. Sebenarnya kemarin tuh ke Lampung pengen melihat itu ada di mana. Oke. Iya. Nah, sebentar, biar spotlightnya nggak ke juara One Pride aja. Nah, kita jeda dulu. Kalau pesulap merah ini ada masalah opo sebenarnya. Iya, Thomas. Beraninya ya kan. Enggak, lu itu bukan nggak jago bela diri, sangar juga enggak. Kosmetiknya aja banyakan. Oh iya. Partner gua di rice bowl ini juga. Iya. Coba ceritain gimana. Ayah naon Jadi sih? gini, pertama kan gue bahas video yang cara dukun matahin besi. Tahun lalu. Iya, tahun lalu yang 7 bulan lalu. Iya. Ya. Nah, di situ gue mikir tuh sebelum gue buat video, gue udah tahu. Ini kan biasa dipakai di pencak silat juga ya, matahin besi kan. Nah, gue mikir kalau misalkan gue nggak berusaha membedakan antara pencak silat dan perdukunan, nanti penonton gue menyamakan nih yang dilakukan pencak silat sama perdukunan. Iya. Makanya di situ gue reaction nih video pencak silat, ya kan? Dan di akhir videonya itu gue jelasin bahwa dalam pencak silat nggak ada tipu-tipuan. Beda dengan perdukunan yang sering jual benda sampah yang mereka bilang jimat. Lu ngomong begitu? Iya. Jelas lu ngomong. Iya. Itu bagian yang dipotong sama dia. Oke. Nah, akhirnya tiba-tiba nggak lama kemudian muncullah video si mbak-mbak itu. Ya kan? Berani melecehkan pencak silat. Saya tantang kamu, ya kan? Itu rame di media sosial. Bang, itu video lu dipotong-potong tuh. Dibilangnya bahas pencak silat gitu kan. Ya akhirnya gue tonton, ternyata tantangannya bukan nantang adu silat. Dia nantangnya untuk membuat video lebih baik lagi. Iya. Dan menurut dia, video yang menurut dia nggak baik di video gue, itu gue nggak menjelaskan secara detail tentang pematahan besi, gitu. Padahal di video tersebut, gue lebih detail daripada dia ngejelasin. Iya. Gue berani jamin lah. Jadi bahkan di situ itu bener-bener ya, pas itu kejadian, itu gue udah klarifikasi, dibilangnya awalnya gue diemin ya. Awalnya gue diemin, ya masyarakat Indonesia bisa lah nonton sendiri gitu kan, video aslinya, terus ngeliat yang mana yang bener, yang mana salah. Oke. Awalnya gitu. Tapi sebenarnya kan nggak salah juga kan kalau dia bikin seperti itu, asal nggak ngaku kalau ternyata itu beneran, betul kan? Kalau dia bikin seperti itu dan ya ngaku aja kayak mungkin pesulap atau apa. Itu justru keren banget loh. Iya. Kalau gue pribadi, menurut gue kan nggak tahu sulap itu seperti apa, dunia trik itu seperti apa. Iya, betul. Menurut gue sih keren loh. Tapi kalau dibilang dia ngakunya itu sulap, gue nggak setuju. Karena sulap bukan video editing. Ya. Sulap itu Mancing lu untuk ngomong gitu. sulap itu trik ya, bukan video editing. Enggak, bukan trik, beda. Kalau gue pribadi membedakan sulap, Iya, iya. trik, dan video editing. Ada seninya lah ya. Kalau sulap itu gabungan dari teknik, Hah? trik, body language, eye contact, dan lain sebagainya banyak. Oke. Bukan trik. Nah, tapi Beda, bentar, beda. ini ada pertanyaan. Theo waktu sebelum ke Lampung, berarti kan tetap istilahnya walaupun ada berapa persen itu kecil, tetap menganggap kalau jangan-jangan mereka sakti beneran. Oh iya. Kalian datang berapa orang? Kita datang kalau fighter, kita yang tergabung dalam Bela Diri Bersatu itu ada sekitar 10. 10 itu nggak usah. Oh enggak, sorry, 8. Iya, 8 nggak usah dua-duanya. Turun seorang aja digulung langsung loh. 8-8-nya turun langsung dicembur mati, Pak. Iya, makanya. Terus satu orang kan lawannya kan berapa? 40. 5 modar. Terus kalau Mister 200 orang lewat. Nah. Nah, kan ngeri kan? Itu waktu itu, tapi ada memang Kalau- jangan kok- sakti Kalau gue pribadi ada. Gue prepare for that. Oh, I see. Oke. Gue nih punya background bela diri dari gue kecil. Memang orang tua gue juga penggila bela diri, dan keluarga gue ini penggila. Kita tuh pernah ngelihat yang mereka kan soalnya kan tim mereka nih mau setir kita kayak seakan-akan kita against silat. Oh, MMA versus silat. Iya, padahal kita ini bukan grup MMA. Iya. Memang kita praktisi. Iya. Cuman yang satu orang mereka nggak tahu itu MMA itu adalah kan semua bela diri. Berarti kita itu sebenarnya pecinta bela Ada diri. silat juga di dalamnya kan? Ada silat juga di Iya. dalamnya. Dan ya bagaimana mungkin lu melawan silat kalau ternyata bokap aja juga Melakukan itu, Iya. bokap gue dulu tuh praktisi merpati putih, dan gue memang melihat langsung demo seperti itu di depan mata gue waktu gue kecil. Jadi gue prepare for the worst. Oke, gue berpikir mungkin inilah yang waktu gue dulu lihat kecil, terus gue pengen bertanyakan ke bokap gue, nggak sempet. Sekarang mungkin gue ketemu praktisi langsung. Iya, Jadi oke lah, prepare for the worst lah. If shit happens, ya udah gue harus say sorry. atau kalau enggak ngasih ini ya menuangkan teh. Langsung Iya, shifu, shifu. langsung ya shifu. Terima saya jadi murid. Tapi itu benar, Tapi itu terjadi ya. itu gue persiapkan. Oke, nah pas dateng itu dateng dini hari ya katanya. Datang tuh kita sampai jam 12.
Karena kan kita janjian ada teman kita yang dari Bandung ya, si Mbak Nirmala Oki, juara juri silat, ya. Dia dari Bandung. Datang. Dari Bandung, datang dari Bandung ke Bogor, terus dari Bogor tuh bareng sama Wardi, sama Panji. Jadi kita tunggu-tungguan di kilometer 13. Menuju Merak, kan tunggu-tungguan tuh kan. Jadi ada delay, ujung-ujungnya jam 12 kita baru ada di Merak. Jadi jam 2 pagi kita baru sampai Lampung lah, hotel lah. Hotel itu jam 2 pagi. Dan akhirnya sebenarnya itu semua diprakarsai oleh kantor polisi yang ada di sana juga. Iya, karena memang kita sebelum berangkat, karena kita ini kan bukan preman ya. Memang kita praktisi bener. Memang hidup kita tuh tiap hari pukul-pukulan bener. Cuman bukan berarti kita pelanggar hukum. Kita melakukan itu semua masih di ranahnya. Jadi kita juga kan prepare for the worst. Jadi kita memang minta tempat yang netral. Kita memilih tempat yang netral. Di kantor polisi. Kantor polisi adalah tempat yang paling netral. Nggak mungkin pihak kepolisian memihak kita atau memihak Cinta. Nggak mungkin, itu nggak mungkin, dia pasti netral. Dan ngerinya kan mereka sakti beneran, paling nggak lu bisa selamat kan kalau. Nah, itu dia, ada yang misahin gitu. Ada yang misahin. Secara hukum gue nggak mokat-mokat banget lah, let's say, iya kan? Tentunya lu datang ke kantor polisi itu dan enggak, seminggu sebelum kita berangkat itu kita udah mediasi. Udah mediasi kebetulan ke kepolisian Lampung. Kita datang ke Lampung itu punya tujuan baik. Kita mau sosialisasi. Kalau di Beldri bilanglah silaturahmi. Mungkin kalau di dunia biasa itu kayak lu sparring deh sama gue, itu mungkin sesuatu hal yang sangat menyinggung ya. Cuma kalau kita praktisi bela diri kayak saya gitu ya. Tiba-tiba juara MMA. Saya kan nggak pernah berkor-kor, gue nih juara MMA, gue jago berat. Kan enggak. Tapi kan saya memang berprestasi di MMA, ada di acara TV kebetulan. Itu pun setelah saya juara, itu banyak yang datang ke rumah. Bro, gue lihat kemarin di TV lu juara. Boleh nggak silaturahmi ke rumah lu, kita coba tes sparring. Banyak itu kayak gitu. Itu sparring itu hal yang kita lakukan setelah sikat gigi. Dan itu bukan sesuatu yang jadi, wah lu kok mau sparring sama gue, lu mau ngapain lu? Kita tuh, buat kita nih, jadi beda gitu persepsinya. Jadi pas kemarin di sana silaturahmi kita diterimanya dengan kita kaget, tiba-tiba mereka turunnya bukan mereka, kita kaget loh. Lawyer lagi kan? Kok mereka menerima seperti ini ya? Kita tuh, guys, gue nih praktisi bela diri ya. Sparring itu kayak like every day, terus kita bisa kayak YouTuber collab. Bener. Itu bisa habis sparring tuh kita ketawa-ketawa. Kadang ya, let's say gue frontal aja ngomong, minum bir bareng, makan bareng. Tadi lu gini gila tadi. Dan itu nggak berarti misalkan ini cuman out of the blue pertanyaan. Lu udah juara terus tiba-tiba ini orang siapa nggak terkenal nantang sparring nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Kita di bela diri ini dijadiin satu humble ya. Memang kelemahan praktisi bela diri adalah kesombongan. Di saat kita mulai sombong, itu adalah di saat kita mulai jatuh. Nah, gue lihat kan tim mereka ini udah mulai sombong. Mereka tidak mau mengakui kejujuran gitu loh. Maksud gue ya, sebenarnya mereka jujur pun orang Indonesia ini bakal lebih simpati. Lah tapi kan nggak bisa disalahin. Siapa tahu itu bukan bela diri tapi acting. Iya kan ya kan nggak berani ngomong. Berarti kan lu tetap mengakui bahwa itu is a fake lah ya. Iya, kalau persepsi gue bisa ngomong karena belum ketemu. Belum ketemu juga. Belum ketemu. Iya. Nggak mau ketemu kemarin kan. Belum ketemu, iya. Loh jadi istilahnya apa ya, kemungkinan kalau ternyata sakti beneran dan dia bisa babak belur itu masih ada loh. Tapi udah statement gue udah keluar, gue udah ngomong kemarin, gue udah ngomong kalau ini adalah menurut gue sebuah penipuan. Menurut gue, kalau memang gue salah ya. Semua orang udah tahu, tinggal dibuktiin. Iya betul. Menurut kalau lu waktu itu tadi lihat, gue mau tahu perasaan lu di detik di mana saya menantang pesulap merah, gitu kan ada efeknya. Iya, rasain waktu itu. Iya, gue biasa aja, gue ngelihat emang nantangnya cuma buat bikin video yang baik gitu. Aku enggak, yes, AdSense dapat banyak nih. Enggak. AdSense lagi. Ayo gimana? Jangan salah Pak, pas itu muncul, itu tahun baru Pak. Gue ngerjain 3 project tahun baru. Ya 3 project tahun baru, gue
yang pas lu telepon belum klarifikasi. Itu yang klarifikasi pertama Denny Wewe justru. Iya. Itu atlet pencaksilat nasional klarifikasi bahwa gua nggak ada hinaan atau melecehkan pencaksilat sama sekali di video gua. Jadi cuma kesalahpahaman doang gitu. Tapi tetap aja nih fans-fans dia yang minta belum pernah disantet kayaknya emang nih. Gitu kan. Ini belum pernah disantet. Iya, emang. Pada kayaknya belum pernah ngerasain disantet gitu, belagu-belagu banget gitu kan. Ada yang bikin video ya kan. Orang ini sombong baru matahin R setengah doang tapi belagu gitu. Padahal itu videonya kan edukasi. Kalau gue langsung ajarin yang R4, lu babak belur, ujung-ujungnya gue juga yang disalahin gitu kan. Makanya gue R1/2 gitu. Video itu kan sebenarnya dipermasalahkan pada saat mematahkan besi R gitu kan. Nah, menurut lu, kalau dari Theo kan mungkin ada video-video lainnya yang dianggap itu sebagai nggak sesungguhnya kayak mukul durian, Ali, jari. Nah, luar biasa. Gimana? Gua belum pernah dengar nih, karena belum posting di tempatnya. Jadi gini, kalau gue pribadi, gue memang niatnya ilmu merah itu hanya membahas perdukunan. Sekali lagi, ilmu merah itu hanya nyerang dan nantangin perdukunan. Gue bukan hanya sekedar nggak percaya, tapi emang tahu rahasia perdukunan. Dari mulai santet, pelet, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dia itu, menurutku bukan dukun, cuma orang anak kemarin sore yang buat video gitu. Gitu. Iya. Jadi ya gila. Tos dulu, gokil emang, gokil deh, harus jadi fighter nih. Iya. Wah, kalau fighter mah enggak deh. Gua suka nih dia nih, gokil. Kalau misalkan kalau mau gabung di mana? Lions MMA. Di Pluit Selatan. Iya. Kalau adu berantem gua angkat tangan. Tapi kalau adu sakti gua berani. Kalau misalkan nih ada orang yang beneran sakti bisa santet. Adu sakti ayolah gitu. Lu bisa metode santet apa? Gue pakai metode santet yang gue tahu gitu. Ada yang menarik kalau nanti lu adu-aduan. Iya. Kayak misalkan nonjok dari jarak jauh gitu kan, mecahin batu dari jarak jauh. Itu mah mainan anak-anak. Wah. Setelah itu kronologis ya kan, balik berarti dari Lampung. Itu berarti dengan tangan hampa yang nggak dapat ketemu, nggak dapat apa. Iya. Enggak sih, waktu balik dari Lampung kita semua berkesimpulan, udahlah. Kita menginjak ranah yang salah. Sebenarnya. Maksudnya kan seperti tadi gue bilang kan, kalau menendang siku tembok sampai hancur, kalau nendang tiang pilar besi, betonnya pecah, itu adalah makanan sehari-hari. Kayak kita sparring adalah makanan sehari-hari. Begitu orang minta datang dari luar kota gitu, gue mau ketemu lu dong, mau polisi kayak, mau siapa kayak yang nge-mediasi, nanti dia mau ketemu lu disuruh gini. It's an everyday job, gue tinggal sikat gigi, nendang, that's it, datang aja, show up. Mereka sempet nego kan, yang ditunjukin nendang besi. Enggak, itu sebenarnya nanti dia bakal sebenarnya kita nggak nego sih, sebenarnya rancu sih, tapi ya udahlah. Enggak, tapi dijelasin ntar di konten ya, berarti. Iya, ntar dijelasin di konten ya. Nah, ini nggak enak juga, jangan di spoiler. Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi juga katanya hari ini diundang sama Deddy Corbuzier. Iya. Ya, di situ cerita juga tentang kemarin dan semuanya. Iya, kayak gini lah, kita cerita kayak tentang di Lampung ngapain aja, apa segala macam, sama beliau juga menjelaskan beberapa hal lah. Iya, waktu itu pernah lihat waktu si Cece ini jadi bintang tamu ya? Iya. Peserta ya? Bintang tamu? Iya, ya itu si... Iya. Dan katanya Deddy sempat ngetes langsung ya? Ngetes langsung. Oh, dan langsung gagal. Oh, gagal. Langsung gagal. Ya wes, tapi nggak mau spoiler juga. Yeah. Nonton di channel Deddy. Oke. Close the door. Close the door, ya bener. 4-3-2-1, bener juga. Tapi setelah itu kan dia mengunggah video. Iya. Klarifikasi atau apa? Jawaban yang intinya bukan reaction. Dia tuh klarifikasi sih. Orang-orang dari luar negeri. Terus kemudian Indonesia bersatu itu ya. Tapi kok Indonesia bersatu statement dari orang luar? Hubungannya apa? Saya bingung juga kan. Pas nonton itu gimana reaksi? Kalau kita sih semenjak pulang dari Lampung kita kayak udah. Ya udahlah. Oh ya udahlah. Okay. Toh juga storyline kita Bela Diri Bersatu itu full sama tujuan dari kita datang. Yaitu masyarakat sudah bisa menilai. Dan mengambil konklusi tanpa kita harus ngomong. Itu sih yang sebenarnya kita mau, itu doang sih.
Dan ada hashtagnya kan, yang apa stop apa? Ya stop pembodohan publik dan bela diri bersatu. Oh. Nah, itu luar biasa. Banget Lanjut ya. Lanjut. Nah, berarti setelah itu malah bertanya-tanya kenapa kok akhirnya mengutipnya dukungan dari luar negeri. Iya. Padahal Indonesia jangan terpecah itu tadi. Iya, benar. Tapi artinya kan setelah itu ya wis kayaknya mereka memang nggak berniat sebaik yang disampaikan oleh si apa bela diri bersatu ini, dan nggak mencoba dia ditanyanya A jawabnya malah Z seperti itu. Iya, karena kita juga nggak punya kuasa buat nge-push orang kan, orang juga punya hak juga kan. Iya. Nah, hari ini tadi silakan. Jadi gini, di pagi itu ada klarifikasi. Agak panjang, gua sepanjang perjalanan ke sini gua nonton kan di mobil. Ada satu hal yang dia sampaikan, mungkin gue ingin tanya juga langsung ke lu. Dia bilang seperti ini. Dia bilang bahwa dia tidak pernah berniat untuk menyinggung MMA. Dia punya kayak disclaimer, dia bilang tidak maksud menyudutkan. Dia bilang bahwa itu adalah pernyataannya Tim Larkin yang dia kutip. Tim siapa? Tim Larkin. Pernah dengar? Tim Larkin. Jadi itu kalau gua googling itu ahli self defense gitulah gua. Jadi sebenarnya dia tuh ngakunya mengutip pernyataannya Tim Larkin bahwa atlet MMA ini dipersiapkan untuk bertanding, tapi tidak untuk di jalan raya. Jadi dia bilang bukan dia yang nyebutin itu, gitu. Makanya dia bingung kok kenapa jadi ribut sama atlet MMA, gitu. Betul nggak tadi? Lu nonton kan tadi? Tapi kan video yang dia bikin. Dia bikin. Walaupun begitu. Statement dia, tapi walaupun pas kita bikin konten video di take down, cuman kan videonya statement itu dia yang bikin kan. Dan memang kita juga sebagai anak MMA ya udahlah, kalau memang MMA nggak kepake di jalanan, ya mungkin memang tidak. Kan pertarungan tangan kosong dengan pertarungan bersenjata kan beda. Nah, gua mau cerita ini nih. Ini ada statement ini nih, yang ada satu statement yang mungkin ada benernya juga menurut gua gitu kan. Bahwa MMA ini mungkin bisa juara gitu di tempat tanding gitu kan. Tapi mungkin menurut gua ada satu hal juga yang mungkin di lapangan itu nggak bisa gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue jujur ya, ini menurut gue emang iya. Kalau menurut gue emang iya. Kenapa? Kan karena kita kan combat sport. Iya. Secara nggak langsung kita ini kan bukan self defense. Memang dalam bela diri ada unsur self defense, ada unsur combat sport. Kalau ini kita dipersiapkan buat combat situation. Ya beda lah, combat situation itu kan dua orang bersiap, terus ada peraturan, nggak boleh. Kalau self defense kan semua terjadi. Iya, semua boleh. Semua terjadi. Kita nggak boleh mukul kelamin di jalanan. Iya. Nyolok mata, Pak. Iya, nyolok. Batu, Pak. Batu kali lempar, Pak. Theo ini pernah ngomong sesuatu yang gua nonton di YouTube-nya Jessica Iskandar ya. Lu kan ngomong, jadi kalau seandainya lu dibully, apa yang harus lu lakukan? Ya lu lawan pembulian itu. Iya. Tapi kalau memang ternyata istilahnya lu bisa menghindar, ya better lu hindari aja. Mending hindarin, ngapain? Iya, betul. Ngapain meng-engage masalah? Iya, Iya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya jadi satu hal yang bukan artinya kalau lu jadi seorang yang pencinta bela diri Bisa lawan 200 orang. Iya. Bukan. Bukan itu, bisa lawan 40 orang 5 mati. Kalau itu serem banget, Pak. Kita denger aja praktisi kayak, 5 yang orang mati. dilakukan adalah orang-orang yang mau belajar itu untuk begitu. Iya. Nah, memang betul. Gue nanya nih, kan lu Gitu, juara suara ya? lu jangan kenceng-kenceng amat sih. Semangat banget Lu harus ikut ke Lampung kemarin. Nah, pengen banget gua. Lu kan juara welter ya, Iya. udah jelas lah itu. Nah, kalau lu ditantangin untuk lawan 40 orang, lu gimana? Ya gue langsung minta maaf lah. Enggak, apa yang gue lakuin sampai 40 orang benci sama gue. Itu yang gue paling takutin. Apalagi 200. Waduh, sampai mereka berbondong-bondong, gue mau lawan. Ada apa nih? Ntar dulu kenapa lu semua mau keroyok gue? Iya kan? Dosanya apa? Gue berantem aja di ring, walaupun gue punya mulut yang sampah ya. Di dunia fight ini kan gue antagonis ya. Gue dibenci lah di dunia fight. Memang gue memilih karakter itu. Cuman setiap fight gue selalu minta maaf. Dan semua musuh gue yang di atas cage yang dilihat gue fight brutal, dipisahin wasit gue, kadang wasit pun gue pukul. Itu gue dan jadi temen loh. Percaya nggak percaya? Aneh kan? Yang sama Awang gue nonton sih yang terakhir. Nggak, kalau itu ya. Itu segmennya berbeda. Iya. Tapi maksudnya kayak lu tadi ngomong itu karakter yang dipilih dan memang berarti ada satu kesadaran bahwa ada sedikit hiburan juga kan kalau di televisi kan. Iya. Dan gue meminta maaf kalau misalkan orang nge-message gue gitu dengan kata, gue nggak suka lu sombong. Gue mau ngomong apa? Kan salah gue. Itu kayak Deddy Corbuzier dimaki-maki gara-gara sombong. Ya mau gimana? Iya, karakternya dia gitu. Iya.
Terus berarti apa lagi? Gue penasaran sih, sebenarnya pengen gue putar tapi gue takut nanti kena copyright. Gini deh, gini. Selain itu, lu kan ngikutin nih, lu aja deh, lu deh. Komen tadi, ayo. Dia no komen nih. Tadi pagi gue lihat dia komen, tadi pagi spy gue bilang, tuh itu bersuap merah, mulai tuh panas tuh dia tuh. Ngomong di sini, apa yang lu komenin? Yang gue komentarin ya kan, iya kalau mau buat klarifikasi sendirian aja kayak gue lah. Kalau emang gak merasa salah kayak gue aja, emang orang kuat gitu ya. Kalau orang kuat ternyata bikin klarifikasi bareng-bareng. Enggak komen. Ini orang itu ya sih. Lu begini karena ada sebelahnya pasti. Enggak. Lu berani ngomong begini. Enggak juga. Kalau gue kan gue pede banget karena yang gue serang dukun. Gue tahu dari kulit, daging sampai tulang-tulangnya. Kalau untuk bela diri ya jelas gue nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau misalkan klarifikasi ya kayak gitu. Waktu gue difitnah, trending kan tuh fitnahannya kan trending nomor 2 di Indonesia. Ya kan, gue show nih, bayangin. Gue show tahun baru dijaga satpam, men. Turun mobil, dijaga satpam nyampe ke panggung. Gara-gara trending nomor 2 itu. Enggak, malah sebenarnya jujur ya waktu itu apa yang terjadi. Gue pikir apa? Dia ini itu bayar si Cece buat melakukan banyak juga Pak, betul. Iya, banyak. Jadi banyak yang ngira tuh, kayak nanya ke adik gua, itu abang lu buat settingan gimana kok bisa bayar berapa ya kan? Iya, bisa nyampe naik trending lu gitu. Karena memang video gua kan nggak bahas pencaksilat, yang gua bahas kan dukun, kok jadi bahas pencaksilat gitu kan. Makanya banyak yang bilang settingan gitu. Enggak, tapi ya udah jangan dibelokkan. Enggak, itu akhirnya ngobrolnya apa? Iya, Tentang apa? lagi dong. Ceritain. Kita nggak bisa klarifikasi itu. Yang tadi pagi terus komen apa? Yang komentarnya ya gue komentar kalau ya gitu. Ternyata orang kuat itu klarifikasi rame-rame ya gitu. Itu beda dengan dua gitu kan. Jadi gitu komennya. Beda dengan ilmu merah. Mohon maaf, ilmu merah itu isinya full pembuktian. Kalau gue bilang ilmu merah itu bisa kebal air keras, beneran gue kebal air keras. Kebal tajam gue buktiin. Gitu. Nah, jadi kalau di situ gue bilang lagi kalau memang bener ya kayak gue dong klarifikasinya sendirian walaupun fitnahnya naik trending gitu. Terus bawahnya gue bilang mohon maaf, bukan, hati-hati ketika kamu mencari masalah dengan orang lain. Iya benar. Karena serangan karma itu lebih parah daripada fitnahannya. Benar. Gitu. Itu benar. Jadi kan kalau di dukun kan ada katanya teknik membunuh tanpa menyentuh. Sedap. Ya, itu ada. Nah kalau di ilmu merah kita nggak pakai yang sok-sokan goib. Kita buktinya aja tuh kan, menyerang tanpa serangan. Tapi itu di dukun ada, di bela diri nggak ada malah. Di dukun ada teknik membunuh tanpa menyentuh di beda-beda wilayah, beda-beda metode. Kalau di bela diri ada, di MMA tinggal gitu doang aja. Minta maaf. Tapi kan sebenarnya yang ditunggu kan. Jurus terakhirnya dari Cece yang ditunggu itu kan sebenarnya kan. Meminta maaf tapi bukan kepada kita. Oh iya, kepada publik. Iya. Kepada ilmu merah. Tapi bener. Ilmu merah. Dia panas, Pak. Tadi dibahas apa lagi di Dedi itu? Gak ada sih. Jadi di Dedi tadi ringan sih topiknya. Topiknya ringan sebenarnya, asal muasalnya kenapa. Persis kayak gini kok, kita ketawa-ketawa juga. Iya. Terus background pengalaman masing-masing kita sama dia apa. Background masalahnya apa. Terus kenapa bikin terus penyelesaian dari itu kita mencoba melakukan penyelesaian, terus hasil yang kita dapatkan apa gitu. Kalau Theo jadi CC atau masternya itu, apa yang akan dilakukan? Kalau saya sih gampang. Semua hidup saya itu semua buktian. You walk the talk, ya kan. Jadi ya kalau orang datang ke rumah ya udah, terus lu mau lihat apa? Oke, gue lakuin. Gue mau sparring, ya udah, let's go sparring. Lah kalau ternyata nggak seperti itu, ternyata memang ya seperti yang dikira bahwa itu semua ternyata editan dan ini kita cuma buat menghibur masyarakat Indonesia. Kalau mereka berbicara seperti itu, jadi ini semua hanya editan dan kita hanya menghibur. Dan nggak marah juga kan? Ya enggak lah. Apa kita marah? Kan kita minta kenyataannya, kejujurannya. Kalau kejujuran sudah diucapkan, apalagi mau kita mau? Bicara pembodohan publik nih, karena gue ngerasain. Jadi kalau gue di sini nih, gue praktisi bela diri juga, dan juga gue praktisi sulap juga. Jadi gue pernah belajar dua-duanya. Gitu. Nah, gue ingat waktu SMA, gue pernah belajar bela diri. Yang intinya tuh adalah salah satunya bisa diginiin orang langsung terpelanting. Waktu itu kan gue baru masuk tuh, gue disuruh nyerang, suruh emosi dulu, pasang emosi, gue serang tuh orang, cepetan.
Gue nggak tahu gimana, gue terpelatih. Tapi setelah itu gue belajar sulap, gue belajar hipnotis, gue belajar yang namanya self suggestion. Jadi itu sugesti diri. Begitu gue tahu, oh dia master nih, dia jago, dia bisa gini. Udah sugesti. Udah sugesti, itu ternyata gue sendiri yang memelanting. Iya. Mau gue jelasin versi ilmu merah nggak? Sorry itu itu di dunia perdukunan dibahas. Yoi. Kalau dalam dunia perdukunan bahkan kita bisa narik orang dari jarak jauh. Bisa dorong orang dari jarak jauh. Tanpa harus emosi. Ada di konten lu? Apa? Enggak ada. Di konten gue belum ada, baru di sini. Wah, ya, jelasin dong gitu. Yoi. Dikit jelasin. Fresh nih, fresh. Wah. Jadi gini, kenapa tadi peraturannya harus emosi banget? Karena ketika orang emosi, napasnya jadi di perut, ketahan. Nah, iya, ketahan di perut. Selain self suggestion ada efek dari pernapasan juga. Kalau napas ketahan di perut, itu otomatis coba deh. Kalau perlu pembuktian sih, karena ilmu merah ngomong harus dibuktiin. Wah, sedap. Ketemu. Iya. Jadi kalau teman-teman semua boleh dipraktekin di rumah, diri, emosi, nahan napas di perut, itu otomatis badan kayak ke belakang sendiri. Nah gitu, jadi ketika orang emosi total, energi untuk kedepannya berkurang. Gitu. Ditambah lagi self suggestion. Iya. Akhirnya ya kental lah. Iya, tapi orang awam kan. Kalau juara MMA emosi mau ketarik nggak akan ketarik. Iya. Saya juga Enggak, kalau kita juga nggak boleh emosi, itu ada benernya. Oh bener. Kalau di dunia bela diri, emosi itu menghancurkan fokus. Nah iya betul. Yang bener, badan tuh berasa berat, bener kalau emosi itu bener. Gua agak setuju tadi, soalnya kita tuh harus bisa menahan emosi di keadaan terjepit apapun. Itu termasuk menahan stamina ya, agar nggak di... Iya, selalu di saat kita emosi, kita ngaco kan? Oh, oke. Make sense. Untuk yang narik orang dari jarak jauh saya nggak bisa bahas di sini. Iya soalnya. Kalau yang ini, yang badan kaku gimana? Badan kaku ya sama Katalepsi ya. Itu katalepsi. Kalau di hipnosis kita belajarin namanya katalepsi, Iya. tapi di ada orang bela diri yang bisa bilang, oh jadi beku gitu. Iya itu self suggestion doang. Self suggestion juga ya. Bentar, ini bahasnya kan CC, jangan bahas ke situ dulu dong. Iya. Oke, berarti kan setelah itu terus ini sebenarnya pengen banget tuh. Masa cuma itu aja sih? Apa? Ada Tadi lagi. konfirmasinya apa? Ada lagi yang terakhir ini nih sangat kontroversi. Tadi temannya udah bikin reaction. Bahkan di Facebook kita kan ada komunitas bela diri tuh udah bahas. Dikatakan aset bangsa. Jadi disebutkan bahwa JT ini aset bangsa. Theo gimana? Jujur sih, bingung ya. Itu Atas dasar apa? Itu self claim ya. Iya, Ya boleh aja. self claim. Ya kan kayak lu Self-claim bilang sih. ya nggak apa-apa. Makanya kayak lu bilang misalkan, "Lah, gua juara MMA." Ya udah, boleh nggak sparring? Ya iya kan gampang kan kalau Iya. di aset bangsa. Kalau aset jelas, bangsa, iya. tapi aset bangsa itu bahasa yang berat sih. Iya, makanya. Bahasa yang berat sih. Tapi memang kalau itu semua adalah kenyataan seperti klaim ya, memang menurut saya memang dia aset bangsa. Kalau seperti klaim ya, Ya. seperti klaim dia bisa melakukan Aset bangsa dalam apa nih tapi? dalam banyak hal sih. Ternyata Indonesia tuh punya potensi yang luar biasa sih. Untuk bisa menghancurkan demokrasi itu luar biasa loh. Saya sih setengah mati sih pernah mukul orang sekuat tenaga itu nggak sampai hancur juga loh muka. Mukanya masih utuh semua loh. Masih utuh. Dan Masih itu utuh. bukan durian kan? Bukan. Enggak, tapi itu memang pas pertama kali nonton itu memang ini keren loh gitu loh maksudnya. Pas Iya. itu beneran ditonton gitu. Soalnya awal-awal itu benar gitu kan. Oh iya ini masih benar. Lama-lama kok apa ini? Durian hancur, batu hancur. Wah, kayak gitu. Ya memang kalau udah kelamaan di YouTube kan kita suka bingung bikin konten apa lagi ya. Ya udah, apaan aja udah bikin. Bikinnya. Ya wes, kita udah terlalu lama. Sekarang kalau pesulap merah ada pesan apa? Kalau seandainya CC nonton ini? Pesan saya sih ya jangan sombong pertama. Jadi kan Jangan nggak sombong. Dia kan merendahkan, bisa bilang nggak sombong ya kan? merendahkan yang lain itu sombong termasuk. Iya benar. Merendahkan yang lain kayak ilmu merah, gue merendahkan dukun karena dukun nggak pantas dihargai. Oh, lihat Beda. Ya tapi kan bisa aja itu termasuk teatrikal kayak mau tarung kan ada Cywar. Kalau untuk gue pribadi, kenapa kayak misalnya banyak request ke gue tuh di inbox, komentar, bang coba dong bahas editannya si Cece gitu kan. Nah kalau gue pribadi ya, selama dia nggak nipu, gue nggak akan bongkar rahasia. Oh. Jadi menurut gue kalau dia mengakui itu hiburan, why not? Emang Ya. hiburan semuanya Dan nggak bohong. cari duit dari Iya. situ. Iya, bahkan gue berani menegaskan semua hiburan yang lu tonton nih ya, semuanya, pantomim, penyanyi, host, dan sebagainya punya kebohongannya masing-masing. Iya. Bukan hanya pesulap.
Bukan kan selama ini kan dibilang tuh pesulap bohong gitu. Iya. Penyanyi juga pembohong, lip sync emang lu kira apaan? Iya. Pantomim pura-pura ada kacanya itu kagak ada kacanya, Bro. Iya. Jadi Memang jadi hiburan ya, Jadi karena hiburan. dia Iya. mengaku emang hiburannya. Nah, kalau misalkan dia mengaku itu hiburan, ya why not? Gue juga menghargai, Iya, luar benar. biasa. Benar. Ada Zeking Indonesia. Iya. Ada Oke. Kalau Theo gimana? Gue sih setuju sama pesulap merah sih. Ya kalau memang itu hiburan ya bilanglah itu hiburan. Oke. Jangan mengklaim sesuatu yang tidak bisa kalian lakukan gitu. Oke. Dan masalah sih yang Itu kalau di ranah bela diri, karena bela diri ini kan udah menjadi sesuatu yang dipandang sama masyarakat semenjak ada Liga MMA ini. Iya, Iya. betul. Ya kan? Iya. Jadi kita harus bijak lah menggunakan kata-kata karena gini, kalau kita mengklaim ini karena bela diri gue loh, gue bisa nendang pilar beton sampai hancur. Iya. Kalau anak-anak yang tidak terlatih mau mencontoh itu, Iya. tiba-tiba kakinya patah. Iya. Ada. Yang disalahkan bela dirinya kan? Iya. bahaya betul. Iya. Kayak Smackdown tayang dari awal siang-siang. Iya, betul. Terus jadi tengah malam. Iya. Jadi sekarang lebih susah lagi kan. Smackdown udah susah banget tayang kan. Iya. Hampir nggak ada mungkin. Di bawah itu hal seperti itu yang kita takutin. Terus kita yang berjuang-juang selama ini belasan tahun. Siapa yang tahu saya sebelum ada One Pride MMA? Iya. Nggak ada. Padahal saya udah belasan tahun berusaha di dunia bela diri ini supaya orang mengenali dan mengapresiasi apa yang saya lakukan lah. Jiu-jitsu Jiu-jitsu, tinju, kickboxing, gulat, name setelah it. 11 tahun. Iya. Setelah 11 tahun. Berarti salah, harusnya mengikuti jejak yang cuma setahun itu Ya, langsung. terus orang baru apresiasi kita. Iya. Keluarlah hal yang seperti ini. Orang melakukan dengan atas dasar, gue mau ngancurin tembok. Kan gue mau latihan bela diri, mau ngancurin tembok. Dia baru latihan 2 bulan, ditendang tembok hancur. Ini sebenarnya bela diri. Secara perlahan itu akan ada banyak orang seperti Tapi itu. kan ada juga yang udah jadi korban sampai Udah. meninggal, dilindas sama mobil Iya, lah, ada. semua itu Ada di banyak konten kan. saya masuk. Dari video-video tendang-tendang itu juga udah ada yang korban. Udah ada yang kakinya retak apa segala Jadi macam. Putus, dia gini. Lama-lama kan orang-orang yang seperti kita ini yang baru dikenal, yang baru diapresiasi, lama-lama kan turun lagi. Iya. Kayak nggak menghargai perjuangan orang lain yang berjuang bener-bener gitu. Ya, dan juga pasti banyak adik-adik yang lain yang berusaha untuk misalkan the next-nya Iya. Theo ini kan mereka Iya. jadi bingung nih harus ngikut yang Iya. mana kan seperti itu. Jadi satu aja sih, bela diri itu semua tentang kejujuran dan stoplah pembodohan publik. Iya itu. Intinya Berarti itu. bukan menyerang personnya, Bukan. menyerang orangnya, Bukan. tapi menyerang apa yang dilakukan. Iya. Itu akan jadi satu apa namanya moral story hari ini. Iya. Oke, kita tutup. Oke, terima kasih semuanya sudah Sama-sama. hadir. Terima kasih banget, dan ini sebenarnya sesuatu yang menarik karena ya jadi trending dan menarik karena ada 2 orang ini yang memang yang ini ditantang waktu itu. Nah ini bukan nantang ya, tapi Enggak, saya datang pengen lihat doang. bersilaturahmi. Iya, silaturahmi. Saya ditantang dan nantang kan video terbaru nantang gitu. Harusnya dirimu bikin kayak itu, saya menantang. Tapi kita ada. Ada? Kita ada video itu. Oh iya. Kita ada 5 permintaan. Kita ada video itu di itu. Mungkin ini Bang Theo. Kita minta 5 perlu permintaan. diedit belakangnya agak warna merah. Gitu. Nah, deng gitu, deng gitu. Enggak lah, ngapain. Mau bikin film kali ya. Tapi ini seru karena ada obrolan lintas bidang, Iya. menarik banget. Tapi masalahnya sama. Iya. Tapi ya terima kasih buat Cece yang udah mempersatukan dan mempertemukan kita semua. Ah. Iya. Mr. A juga ya. Iya. Iya. Ya tapi semoga ini semua nggak berakhir dengan sesuatu yang negatif ya. Iya, iya, Kalau iya. harapannya ini semua akan jadi positif. Positif, Kalau bisa ya. malah akhirnya ketemu, berkarya bareng. Siapa tahu suatu ketika kalau yang ada di pikiran ya terus ternyata dia mengeluarkan statement bahwa apa yang dilakukan itu apa. Terus Iya. kemudian nanti sama-sama bisa melakukan, ya kalau dilihat dari itu mereka kan pasti kan juga melakukan bela diri juga kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kebayang kalau seandainya ini semua bagus bisa bikin film, ya kan? Iya, benar. Itu yang kita tunggu gitu loh. Nah, itu Benar. yang dimaksud dengan Indonesia Bersatu. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton ini. Siap. Pos TV. Stay safe and healthy. Os. Os. Thank you. Ya. Thank you. Thank you.